Gapailah ambisi kita setinggi langit. Mimpikan ambisi kita setinggi langit, karena jika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya, masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita, tinggal di Duri Riau ya. Oke, di sini aktivitasnya diawalin di dapur. Di sini aku lagi memasak seperti biasa. Aku tuh suka masak itu di pagi hari. Terkecuali aku tuh kayak riweuh ya di pagi hari, mungkin aku tuh jedah di siang harinya. Jadi pagi hari tuh cuman bikin super mie atau dadar telur aja untuk sarapan simple di pagi hari. Oke, di sini aku tadi udah blender ya untuk bumbu yang mau dimasak nanti. Aku rencana mau masak ikan tongkol di gulai asam. Tapi sebelum masak lauknya, aku mau masak nasi dulu karena takutnya nanti nasi itu kelupaan aku buat masak, karena keseringan aku tuh lupa teman-teman untuk masak nasi. Jadi pas udah lauknya masak baru aku masak nasi. Jadi di sini sebelum lauknya masak aku masak nasi dulu. Jangan lupa juga untuk diceklek. Dan ini aku mau lap-lapin yang ada di atas Magicom ini sama dispenser. Mejanya ini tuh kayak kotor banget gitu loh. Dan ini tuh meja dibuat sama suami aku ya, sama adik aku juga. Jadi kan suami aku tuh ada usaha bengkelas gitu ya teman-teman. Jadi buat bahan-bahan yang dari bahan besi itu tuh bisa, dari mulai teralis, jendela, meja, kompor, layerback, apapun itu. Dan aku tuh udah usaha untuk minta buatin sama suami untuk rak-rak gitu, biar supaya lebih tertata rapi loh dapurnya, kayak rak oven, kayak tempat mixer itu kan belum ada tempatnya teman-teman. Jadi aku asal letak aja untuk sekarang ini. Jadi kepengen biar lebih rapi ya. Tapi suami aku tuh kayak nggak sempet mau nyuruh orang, tapi kayak sayang gitu loh, karena kan suami kita tuh bisa ya, ngapain kita suruh orang gitu. Oke, di sini lanjut ke videonya lagi. Aku udah memasak untuk bumbu yang sudah aku blender tadi udah aku tumis. Di sini bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, pakai kemiri, pakai ketumbar, pakai asam belimbing wuluh, itu 2 buah aja aku blender juga. Pakai kunyit, jahe sama lengkuas teman-teman, udah di blender halus. Untuk cabenya itu aku pakai cabai merah keriting yang udah kering, jadi merahnya itu cantik gitu. Tapi kalau pakai cabai biasa juga bisa, tapi kurang merah ya, karena gulai asam ini tuh khasnya tuh kayak merah banget gitu, sama kayak rendang itu kalau warnanya merah cantik gitu menurut aku ya. Dan di sini untuk ikan tongkolnya udah aku masukkan sama kentangnya juga. Aku tuh campur kentang karena udah nggak ada stok lagi nih untuk sayuran. Aku tuh nanti mau belanja mingguan teman-teman habis ini. Jadi ini tuh udah aku dadar juga untuk telur. Tadi aku ditungku sebelahnya tuh masak dadar telur ya. Karena anak-anak takutnya itu kayak pedes, nggak tahan dengan kuahnya ini. Karena ini tuh kan aku pakai cabai yang udah kering, jadi agak pedes gitu teman-teman. Dan di sini aku kasih sedikit santan karena kayak biar lebih lemak gitu loh. Sebenarnya gulai asem ini tuh jarang orang yang pakai santan ya, cuman ada juga sebagian aku lihat untuk kontennya itu pakai santan gitu masak gulai asemnya. Tapi nggak semua teman-teman. Aku tuh sukanya pakai santan ini biar lebih lemak gitu loh. Karena kayak nggak ada santannya kayak biasa aja sih rasanya. Kalau ada santannya kayak lebih enak gitu. Untuk masakan aku kali ini tetap masakan yang hemat ya tentunya. Karena dengan kita berhemat, kita bisa banyak-banyak menabung ya. Di sini untuk menu masakan aku budgetnya 20.000 ditambah telur ya. Telur itu 3 buah.
Jadi 6.000 berarti 26.000 budget menu masakan aku kali ini. Alhamdulillah 26.000 udah bisa makan dari pagi sampai ke malam. Dan di sini aku lanjut setelah memasak, aku mau cuci piring. Untuk cucian piring ini tuh cucian piring yang dari malam ya. Jadi agak lumayan banyak nih teman-teman. Jadi kalau misalnya aku nggak sempat cuci piring malam hari, aku tuh cuci piringnya di pagi hari gini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku sempet di malam hari, insya Allah pagi harinya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi cuma cucian piring pas masaknya aja. Jadi setelah masak itu aku udah kebiasaan ya karena ngonten aku selalu cuci piring. Biar supaya sink kita tuh tetap rapi, tetap bersih ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah belanja mingguan kalian? Untuk harga bahan baku di pasar, itu tuh udah naik atau udah turun lagi? Boleh sharing-sharingnya ya, karena aku nih udah semingguan lebih aku tuh belum belanja mingguan teman-teman, karena stoknya kayak masih ada gitu loh. Apalagi suami aku tuh mancing, jadi banyak banget ikan yang didapat kemarin karena suami aku tuh dari pagi sampai ke malam mancingnya. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan untuk mensiasatin bahan pokok yang naik, kita tuh bisa berhemat ya dengan cara dan tips-tips tertentu. Karena dengan kita berhemat, insya Allah walaupun bahan baku atau belanjaan di pasar itu pada naik, kita tuh tetap bisa enjoy ya, menikmatin hidup, tetap bisa tenang gitu, walaupun harga itu rata-rata pada melonjak tinggi. Apalagi sekarang ini baru Imlek ya, makanya itu mungkin harga itu naik ya teman-teman. Apalagi kayak cabai merah, kadang aku dengar ada yang naik, ada juga di sebagian daerah itu ada yang turun. Jadi kalau aku tuh biar supaya bisa menghemat uang makan di tengah naiknya harga bahan pangan, yang pertama tuh aku selalu buat perencanaan masak ya. Dari mulai mau makan apa, anak-anak tuh sukanya apa. Jadi itu perlu direncanakan karena dengan merencanakan bahan-bahannya, kita tuh bisa lebih hemat loh, bisa lebih memperhitungkan gitu. Seberapa yang harus kita beli. Jadi kita nggak ngasal beli karena kalau misalnya ngasal beli, takutnya itu nggak kemasak gitu teman-teman, takut kebuang, mubazir. Padahal itu udah kita beli mahal-mahal ya teman-teman. Kalau kebuang kan sayang ya, mubazir gitu. Jadi lebih boros. Dan kalau aku sekarang ini nggak terlalu banyak untuk belanja mingguan, karena ya gitu takutnya kayak sayuran itu takut busuk. Dan sekarang kalau misalnya harga bahan pokok itu pada naik, lebih baik kita nggak usah stok banyak-banyak di rumah ya. Kita stoknya sedikit aja, seperlunya kita aja sampai 4 hari ke depan baru kita boleh belanja lagi. Karena kalau kita stok banyak-banyak kita yang rugi ya teman-teman. Kecuali harga bahan pokok itu lagi turun ya nggak masalah kita stok banyak-banyak. Jadi intinya kurangin belanja yang tidak perlu ya. Kalau bahan pokok lagi mahal seperti ini, lebih baik kita masak sendiri di rumah ya, walaupun cuman dadar telur atau balado telur atau ikan ya digoreng doang atau ikannya dipepes. Itu tuh lebih hemat dibandingkan kita beli lauk di luar karena mereka jualan itu juga bakalan dinaikkan sedikit harganya atau isi dari makanan tersebut dikurangin porsinya. Karena kalau nggak begitu ya mereka mungkin untungnya nggak ada ya teman-teman. Dan kalau kalian udah masak di rumah, kalau bisa makanan itu jangan dibuang ya. Kalau masih ada sisa makanan, lebih baik disimpan di kulkas atau di freezer dan bisa kita hangatkan lagi. Kalau aku biasanya seperti itu teman-teman, daripada dibuang mubazir ya. Kan tidak berhemat ya, jadi boros gitu karena udah dimasak, dibuang. Bayangkan kita capek masaknya. Bayangkan berapa dana yang kita buang, kalau kita buang kan mubazir, apalagi nanti di akhirat kita dimintain pertanggungjawaban atas nasi yang udah kita selalu buang. Jadi kalau bisa jangan dibuang-buang makanan sisa ya teman-teman. Kalau sisanya cuma sedikit ya dikasih aja ke kucing atau ke ayam gitu. Kalau kalian hobi banget kayak nanam-menanam, lebih bagus kayak tomat atau cabe ya ditanam aja sendiri ya dari sekarang, karena nanti ke depan kalau misalnya harga bahan pokok itu naik lagi ya kita tuh bisa tenang gitu karena kita bisa petik sendiri di kebun kita ya teman-teman.
kalau misalnya yang ada kebunnya. Kalaupun nggak ada kebun, bisa di depan teras rumah, itu pakai polybag yang kecil-kecil, banyak banget caranya ya. Aku dulu sebelum gadis ya, maksudnya masih gadis sebelum punya anak, ya di rumah aku sendiri ya seperti itu pakai polybag gitu atau aku nyangkul di samping rumah. Aku tuh nanam sendiri teman-teman. Lebih hemat dan kita tuh hobi juga ya berkebun. Jadi kita tuh bisa enjoy menikmatin hidup lah ya gitu. Tanpa ada paksaan. Dengan begitu kita bisa menyalurkan hobi, kita juga bisa berhemat ya dalam bentuk sayuran, cabai-cabean karena itu kan kebutuhan pokok ya. Beda dengan kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer itu kalau kita nggak beli, kalau kita nggak cukupin ya nggak masalah. Yang terpenting kebutuhan pokok itu wajib banget kita penuhin teman-teman. Makanya kalau kita menanam itu nggak rugi ya teman-teman. Intinya kalau mau menanam itu ya harus sabarlah melakonin apa yang kita tanam karena kalau kita nggak sabar ya hasilnya sedikit gitu. Jadi harus disiram, harus dipupuk, harus dijaga gitu. Jangan sampai dimakan sama kambing tanamannya atau dirusak sama monyet atau dirusak sama ayam. Ya harus kita jaga lah ya gimana caranya biar tanaman yang kita tanam itu membuahkan hasil gitu. Intinya sepintar-pintarnya kita aja teman-teman. Kalau mau menjaga tanaman itu gimana caranya biar tetap segar dan subur ya dari sinar matahari. Gimana kita menjaga suhunya. Intinya seperti itu aja sih. Karena aku juga dulu hobi banget nanam-nanam. Sekarang karena semenjak punya anak, ya hobi aku tuh udah nggak tersalurkan lagi gitu loh. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya aku juga udah punya anak. Sekarang tugas utama aku menjadi seorang ibu yang baik di rumah untuk anak-anak. Jadi makanya aku tuh hobi sekarang sebagai konten kreator di rumah, aku tuh bisa membersamain anak-anak dan juga aku bisa menghasilkan dari YouTube. Mungkin itulah ya dari jawaban yang setiap aku tahajud itu berdoa gimana caranya aku bisa dapat penghasilan juga walaupun aku nggak kerja di luar. Ya mungkin jawaban dari doa-doa aku tuh ya ke sini makanya aku sekarang kayak tetap semangat gitu loh ngonten setiap hari teman-teman. Kalau dibilang capek, ya memang capek, tapi alhamdulillah terbayarkan dengan kita lihat hasil videonya, dengan kita lihat view-nya. Alhamdulillah bersyukur kali ya. Terima kasih ya buat kalian karena berkat kalian, dukungan kalian, aku tuh semakin semangat gitu loh teman-teman. Jangan lupa untuk selalu setia nonton video aku yang sederhana ini ya. Semoga selalu bermanfaat. Semoga ada sedikit yang bisa diambil manfaatnya. Buanglah buruknya ya teman-teman. Karena aku tuh masih berusaha sebaik mungkin untuk bisa ambil video, untuk bisa edit, untuk bisa dubbing. Aku berusaha sebaik mungkin biar kalian itu tetap enjoy gitu teman-teman. Oke, di sini lanjut ke videonya. Aku udah bersih-bersih rumah dari depan sampai ke belakang. Aku udah ganti spray, aku udah beresin sofa dan di sini ada Ilya lagi main-main ke depan. Dia lihat pemandangan di depan rumah gitu teman-teman melalui pintu yang jerjak-jerjak itu. Makanya dia seneng. Dan di sini Bang Hamam itu banyak banget projectnya. Aku suruhin bukain pakaian dari hangernya karena mau dilipat. Jadi Bang Hamam itu sekarang bisa banget untuk aku minta tolong ya teman-teman karena udah sekolah, udah TK jadi udah ngerti. Tapi nggak terlalu berat ya karena di sini aku tuh minta tolong sedikit aja hanger yang warna pink itu yang dikeluarin. Kalau selebihnya itu aku yang ngerjain. Dan di sini sambilan lagi aku mau jemur-jemur pakaian yang belum kering. Ini tuh belum kering makanya aku jemurin lagi teman-teman. Jadi intinya kita tetap hidup yang sederhana di rumah ya, tetap berhemat. Jadi meskipun pajak naik atau meskipun bahan pokok itu rata-rata udah naik sekarang, kita tuh bisa tetap tenang, bisa enjoy menikmatin kehidupan sehari-hari. Oke, video aku udah mau selesai nih teman-teman. Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum, bye-bye.